Halo semuanya, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Anda semua diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya Jurisa Cahyadi, menyapa Anda semua dalam kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bila ibadah online service hari ini memberkati Anda dan keluarga, serta komunitas Anda dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bahwa angka penularan COVID di Indonesia sudah semakin menurun. Kendati demikian, saya tetap menghimbau untuk terus mentaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi Anda saat kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Dan hari ini, kita akan membahas tema khotbah dengan judul God Bless a Heart of Integrity. Pastikan hati Anda sudah siap untuk diisi dengan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Edward Franz Tono. Mari, saya mengajak kita semua untuk jauhkan segala hal yang membuat kita tidak konsentrasi dalam menyembah Tuhan. Kita ambil sebuah komitmen untuk memusatkan seluruh pikiran dan jiwa kita dalam beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mendapatkan pengalaman luar biasa di online service hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami merasakan sungguh penjagaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami beserta keluarga kami sepanjang minggu ini. Tiba waktunya kami mempunyai waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah Tuhan dan untuk Roh Kudus hadir dan beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, katakan haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. So on. Nothing is impossible. Come on. Whoa, 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 whoa. Mari sama-sama katakan. Come on. I'm not gonna live by what I see. Mustahil apabila kau sudah bekerja Tuhan. Come on everybody say, I'm not gonna live by what I see. No, 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 no. I'm not gonna live by what I feel. Say it deep down, come on. Deep down I know that you're here with me. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama tepuk tangan begini, come on. Kami percaya Tuhan. I believe, say it. I believe in you. I believe
saudara masih siap memuji dan menyembah Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Come on. Haleluya. Semua siap? 1, 2, 1. Pelukis kami Tuhan, mari sama-sama katakan, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, saya mau dengar tepuk tangan paling merah buat Tuhan Yesus dong. Come on. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Come on, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Engkaulah Tuhan yang luar biasa, Engkaulah Tuhan yang sangat luar biasa kehidupan kami. Mari kita berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Come on. Semua siap sama-sama? Angkat tanganmu dan sama-sama katakan, here we go. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Here we go. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai, come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Segala rancangan dan rencana-Mu, Kau siapkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu ajaib.
God Almighty, to you alone I sing, down on my knees, and humble be my pride, 'cause only you, Lord, to whom I come I lay my broken heart. I used to come with all my pain and grief, my own comfort is all I ever cared, but now I come, surrender and devote my life to you. Let your will be fully granted. Let your words be testified. Lay your blame in me as it unfolds. Ooh. Love eternal, Redeemer of my past, God of glory, resurrected from the dead, and I know that your promises, your words will never fail. Let your will be fully granted. Let your words be testified. Lay your hand in me as it unfolds. Your desire, mercy and grace overflow my empty soul. In Jesus Christ, I put my trust and hope. Kau ada selalu dalam hati kami, Tuhan. Kau bertahta dan Kau berkuasa atas hidup kami. Kami hanya bisa mengagungkan dan meninggikan Engkau, Tuhan. In every moment, in every breath, my God, in your plan will never fail. Now and forever, here and beyond, Jesus, I lay my life for you. Sing together. Every moment, Every moment, every breath, my God, your plan will never fail. Now and forever, here and beyond, Jesus, I lay my life for you. In every moment, every moment, in
Kami mau mengiring Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mampu melewati segalanya saat kami bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Bejana yang berharga. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bersama katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Jadikanku bejana. Kau jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami boleh mengasihi-Mu dengan menaikkan pujian syukur yang lahir dari hati kami. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang masih di dalam seri khotbah kita, The Blessed Life. Firman Tuhan yang diambil dari ucapan bahagia yang dikatakan Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati artinya mereka yang memiliki hati yang bersih, atau dengan kata lain mereka yang berintegritas. Integritas bukan berarti kesempurnaan, atau orang tersebut adalah orang yang sempurna yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas memiliki arti keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas artinya kesatuan dan keutuhan, tidak terbagi-bagi atau terpisah-pisah. Integritas artinya autentik, asli, nyata, apa adanya. Motivasinya tidak tercampur dengan hal-hal lain. Apa yang dikerjakannya tulus dan tidak berpura-pura. Orang yang suci hatinya, yang memiliki integritas di dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Pada saat bangsa Israel memilih Saul sebagai raja, mereka memakai kriteria-kriteria yang baik di pandangan mereka. Saul yang memiliki fisik yang bagus, seorang yang gagah dan tampan. Bangsa Israel melihat Saul sebagai orang yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka karena perawakannya. Namun keputusan mereka nggak tepat. Tuhan tidak berkenan dengan sikap Saul, terutama hatinya. Ia bukan orang yang berintegritas. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel diperingatkan Tuhan untuk memilih pemimpin pengganti Saul bukan dengan kriteria-kriteria sebelumnya. Tuhan berkenan dengan pemimpin yang memiliki hati yang suci. Daud bukanlah orang yang memiliki perawakan yang baik, apalagi dibandingkan dengan Saul. Tetapi Daud memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh Saul. Daud adalah seorang yang jujur di hadapan Allah. Bahkan sekalipun Daud pernah melakukan kesalahan, ia menyadari dan dengan segera meminta pengampunan Tuhan. Ia tahu tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Ada 4 berkat dari integritas jika kita memilikinya. Yang pertama, kepercayaan diri. Amsal 10 ayat yang ke-9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Seseorang yang menyimpan hal-hal yang tidak benar di dalam hidupnya akan memiliki kekhawatiran yang berlebihan, bahkan sampai membuat orang tersebut hilang kepercayaan diri. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang kedua, berkat dari integritas jika kita memilikinya adalah dikenang banyak orang. Legacy atau warisan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Apa yang akan Anda wariskan kepada anak cucu? Kisah-kisah Anda yang dikenal sebagai seorang yang berintegritas atau seorang yang semasa hidupnya melakukan hal-hal yang jahat? Amsal 20 ayat 7 mengatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayub 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ketiga, berkat dari integritas jika kita memilikinya, dipercaya. Orang yang memiliki integritas akan dengan sangat mudah dipercaya. Membangun kepercayaan bukan hal yang mudah, membutuhkan waktu dan bukti-bukti yang konkret. Contohnya seperti dalam persahabatan. 2 orang yang bersahabat karib tidak mungkin terjadi hanya dalam hitungan jam atau hari. Gak mungkin baru kenal kemudian Anda memutuskan untuk menjadikan orang tersebut sahabat Anda. Anda langsung memberikan nomor handphone Anda, alamat rumah Anda, dan seluruh biodata lengkap Anda. Persahabatan membutuhkan waktu. Waktu di mana Anda bisa saling mengenal pribadi dan karakternya sampai Anda tahu bahwa orang tersebut memiliki integritas dan layak menjadi sahabat Anda, layak mengenal Anda lebih dalam, bahkan mengetahui rahasia-rahasia Anda. Dan yang keempat, kita akan memperoleh upah di sorga. Matius 25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Orang yang memiliki integritas disukai oleh siapapun, bahkan termasuk Tuhan. Kita akan dengan mudah dianggap sebagai sahabat yang bisa dipercaya karena integritas yang kita miliki. Begitu juga kita dapat dengan mudah menjadi sahabat-sahabat Allah dengan integritas dalam hidup kita. Berbicara mengenai integritas, ada komitmen penuh yang menyangkut di seluruh area kehidupan kita,
termasuk di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, pertemanan, dan juga di dalam urusan keuangan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah gambaran atau ciri-ciri orang yang berintegritas dan berkenan di hadapan Allah. Kita akan melihat 6 ciri orang yang berintegritas. Yang pertama, kita menjadi orang yang berintegritas pada saat menepati janji. Ini berbicara mengenai integritas dalam perkataan. Amsal 25 ayat 14, janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Membuat janji adalah pekerjaan yang sangat mudah, tetapi lain halnya dengan menepati janji. Modal untuk membuat janji adalah hanya dengan perkataan atau mungkin pikiran. Sedangkan menepati janji, ada harga yang harus dibayar. Mungkin dengan uang kita, atau waktu kita, atau upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menepati janji tersebut. Ketika seseorang diajak pergi ke gereja, jawabannya iya. Dapat dengan mudah terucap, ya kan? Minggu ini ke gereja ya? Iya, jawabannya. Sampai hari Minggu tiba, janji kita harus ditepati. Biasanya orang yang suka ingkar janji akan memiliki 1001 cara untuk menyangkal. Duh, lagi gak enak badan nih. Atau ya, ternyata sudah ada janji sama klien. Atau banyak alasan lainnya yang dibuat untuk mengingkari janji. Ingat, menepati janji artinya ada harga yang harus dibayar. Mazmur 15 ayat yang keempat. Yang menepati janji, biarpun rugi. Nah, kita lihat yang kedua, kita menjadi orang yang berintegritas pada saat membayar hutang-hutang kita. Integritas dalam keuangan. Mungkin bagi sebagian orang, ini bukan hal yang penting. Tetapi bagi Allah, ini adalah hal yang sangat penting. Mazmur 37 ayat yang ke-21. Orang jahat meminjam dan tidak dapat membayar kembali. Tetapi orang baik mengembalikan pinjamannya dengan kelebihan. Menganggap remeh hutang adalah hal yang tidak disukai Allah. Seperti halnya mengingkari janji. Ketika kita perlu bantuan, orang yang kita hutangi dengan belas kasihan membantu kita. Bahkan mungkin orang tersebut membantu kita bukan dari kelimpahannya, tetapi dari kekurangan yang ditutupi oleh belas kasihan. Namun dengan mudahnya kita meremehkan hal pengorbanan orang tersebut. Tidak sedikit orang yang dengan mudah meminjam uang, tetapi gaya hidupnya lebih mewah daripada orang yang dipinjami. Mungkin bukan artinya orang-orang yang dipinjami itu hidupnya kekurangan. Belum tentu. Tetapi mereka tahu bagaimana mengatur keuangan mereka dengan baik. Mereka tahu hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan atau hanya sekedar kepuasan sementara. Roma 13 ayat 6-7, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Catat baik-baik hal ini. Jangan pernah berhutang jika Anda merasa tidak mampu membayarnya kembali. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ukuran yang kita pakai untuk menentukan standar hidup kita akan menentukan cara kita mengatur keuangan kita. Ketiga, kita menjadi orang yang berintegritas pada saat menolak gosip. Ini bicara mengenai integritas dalam hubungan. Orang yang suka bergosip secara perlahan akan kehilangan integritasnya. Amsal 11 ayat 13, penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara.
Kita memerlukan waktu yang cukup lama sampai orang akan berani mempercayakan kita suatu rahasia. Tetapi akan sangat dengan mudah dan cepat kita hancurkan kepercayaan itu dengan bergosip atau menyebarkan rahasia itu. Ini bahaya sekali. Gereja kita sangat menentang adanya gosip di dalam tubuh Kristus. Gosip dapat merusak penilaian kita terhadap seseorang. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Di gereja Anda mengenal seseorang yang baru. Sebutlah si A. Anda nggak tahu cerita atau masa lalu atau seperti apa si A itu. Penilaian Anda murni terhadap si A. Anda menyambut si A dengan sangat baik. Lalu datanglah si penggosip. Sebutlah si B. Kemudian dia mulai membagikan pengetahuannya tentang si A kepada kita. Si A dulunya seorang yang begini, begitu, dan seterusnya. Setelah Anda mendengar seperti itu, kira-kira bagaimana penilaian Anda terhadap si A? Saya yakin penilaian Anda akan berubah. Setidaknya yang ada di pikiran Anda. Iya ya, si A seperti begitu. Kayaknya harus jaga jarak nih. Penilaian kita jadi rusak. Gosip merusak penilaian kita. Gosip merusak kemurnian pelayanan Anda. Saya punya tips untuk Anda yang terjebak dalam situasi seperti ini. Anda bisa dengan segera menghentikan percakapan dengan mengalihkan pada pembicaraan lain, atau Anda bisa meninggalkannya dengan mengalihkan pada kegiatan lain. Ini yang sering saya lakukan. Saya akan segera menyingkir jika melihat situasi orang-orang yang sedang bergosip. Saya nggak mau mendengar pembicaraan mereka dan merusak penilaian saya terhadap seseorang. Amsal 10 ayat 18, menyimpan kebencian di dalam hati sama dengan berdusta. Memfitnah adalah tindakan orang bodoh. Stop bergosip dan hindari orang-orang yang bergosip. Kita lihat yang keempat, kita menjadi orang yang berintegritas pada saat setia mengembalikan persepuluhan. Ini berbicara mengenai integritas rohani. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Persepuluhan adalah cara Allah untuk menguji integritas kita. Apakah Anda percaya kepada Allah untuk masalah keuanganmu? Apakah Allah menjadi yang terutama di dalam hidupmu? Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang mungkin sudah gak asing lagi bagi setiap kita. Maliaki 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kesetiaan dan integritas kita kepada Tuhan akan teruji dalam hal persepuluhan ini. Anda tidak sedang diminta uangnya untuk membuat Tuhan kaya. No, tetapi Tuhan yang kaya sudah memberkati kita dan kita mengembalikan 1/10 dari berkat Tuhan itu sebagai bentuk nyata kesadaran kita bahwa apa yang kita dapatkan ini berasal dari Tuhan. Gak sedikit orang yang kesulitan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam hal ini. Aduh, kalau saya bayar perpuluhan, nanti biaya-biaya pengeluaran saya gak akan cukup. Apalagi jika penghasilan kita bertambah. Kita juga menjadi khawatir dengan jumlah persepuluhan yang bertambah juga. Ingat, setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada hal-hal yang lebih besar. Yang kelima, kita menjadi orang yang berintegritas pada saat melakukan yang terbaik di pekerjaanmu. Integritas dalam pekerjaan. Beberapa orang bisa bekerja dengan maksimal pada saat ada pemimpin atau bosnya. Tetapi ketika tidak ada orang yang mengawasi, orang tersebut mulai malas-malasan. Masalah ini juga menjadi concern-nya Tuhan. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Siapa yang dimaksud si perusak? Orang-orang yang gak suka dengan keberhasilan perusahaan atau tempat bekerja itu. Mereka yang mau menghancurkan bisnis orang itu. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sama dengan mereka yang mau menghancurkan perusahaan atau bisnis itu. Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di dalam dunia modern ini, kita mempunyai banyak pilihan. Kita tidak bekerja di tempat itu dengan paksaan.
Karena kita melamar, kemudian ada interview yang menjelaskan kewajiban dan benefit yang kita dapat, kemudian kita setuju untuk bekerja di tempat itu. Jika nggak setuju, kita bisa membatalkan lamaran kita. Tetapi jika setelah setuju dan bekerja, kita bekerja dengan malas-malasan dan hanya menuntut menerima hak kita saja, ada yang salah dengan diri kita. Ayat firman Tuhan tadi yang kita baca dari Kolose 3:22 dengan jelas mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya orang yang tidak bekerja dengan tulus hati adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkan, jika setiap orang bekerja dengan integritas, ini bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, melihat orang-orang percaya bekerja dengan luar biasa dan berintegritas, ini adalah sebuah kesaksian. Mari kita lihat yang keenam. Ini yang terakhir. Kita menjadi orang yang berintegritas pada saat menjadi apa adanya di depan orang lain. Ini berbicara mengenai integritas interpersonal. Ini merupakan tantangan terbesar di era digital sekarang ini. Dunia digital menuntut kesempurnaan. Apa yang ditampilkan haruslah sempurna. Diri mereka, tubuh mereka, hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun itu semua harus terlihat sempurna. Integritas artinya tidak berpura-pura dan menjadi diri sendiri. Kita perlu menjadi pribadi yang otentik dan tidak perlu berusaha menjadi seperti orang lain. 2 Korintus 4 ayat yang kedua, kami tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Kami tidak mau bekerja dengan licik atau memutarbalikan perkataan Allah. Kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendaknya. Sebab itu kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya. Usaha kita untuk menjadi sama seperti orang lain akan melelahkan. Ini sama seperti memakai topeng. Orang-orang akan menikmati performance kita yang menyenangkan mereka. Tetapi Anda tidak menikmatinya. Anda hanya akan kelelahan dengan semua itu. Ketika kita memakai topeng, kita tidak akan bertumbuh dengan benar. Topeng tersebut mungkin bisa menutupi satu spot, tetapi tidak dengan spot lainnya. Topeng bisa menutupi satu masalah, tetapi tidak dengan masalah yang lainnya. Pada waktu kita menghadapi masalah, reaksi yang benar adalah belajar untuk mengubah diri, bukan memakai topeng yang baru. Ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita juga akan belajar menerima kekurangan orang lain. Inilah yang dikatakan sebuah integritas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, untuk hidup di dalam integritas, untuk memiliki integritas di setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Mari ajar setiap kami tahu Tuhan bahwa hidup kami belum sempurna, tapi kami mau terus belajar, terus mengasah kehidupan iman kami, kehidupan kami yang berintegritas di dalam Engkau, Tuhan, sehingga Engkau boleh berkenan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar firman ini termaterai dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami mau melakukannya, jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat-berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan Allahmu. Berkat-berkat ini akan diterima oleh jemaat oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih kepada Pastor Edward Franstono untuk firman Tuhan hari ini. Tentunya kita sangat diberkati, bukan?
Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menginspirasi kita untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saat ini, kami memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan Anda dengan cara scan QR Code menggunakan aplikasi-aplikasi seperti BCA Mobile, OVO, Link Aja, ShopeePay, dan lain-lain. Persembahan Anda tentu akan sangat membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui Gereja Galilea. Di bulan Oktober ini, kami akan kembali melakukan pelayanan baptisan air yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober, jam 6 sore. Bagi saudara yang ingin melakukan baptisan air ini, silakan menghubungi Galilea Admin di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, seminar, kelas-kelas, small group, prayer meeting masih terus diadakan secara online. Silakan subscribe ke channel YouTube kami dan follow Facebook, Instagram, dan TikTok kami agar Anda dapat terus terupdate dengan kegiatan kami di Galilee Church Indonesia. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.